Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya bercerita ya. Banyak komentar ya dari teman-teman mungkin yang sudah pernah ke Taiwan atau mungkin yang masih di rumah, yang saat ini sedang proses. Ya, ada ya beberapa teman tuh mengatakan kalau potongan untuk gaji TKI di Taiwan itu terlalu banyak potongan. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing tentang potongannya itu sebenarnya apa saja sih. Kok ada yang mengatakan katanya potongannya tuh ngeri. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang gaji dulu ya. Gaji TKI Taiwan tuh sebenarnya tuh berapa sih? Untuk gaji TKI Taiwan di tahun 2022 ini sebenarnya gajinya tuh sudah mulai naik yaitu 25.250 ET. Kalau kita kurskan ke mata uang rupiah ya sekitar 12.500.000 lah. Itu gaji kotor ya. Jangan teman-teman nanti beranggapan oh gajinya segitu 12.500.000 ya, kelihatannya dari segi angkanya kayaknya agak gede gitu ya. Tapi ingat itu gaji kotor. Nanti teman-teman nanti masih ada beberapa potongan. Nah, di sini untuk video kali ini akan saya bahas potongannya itu apa saja. Yang pertama, untuk potongan pajak yang jelas teman-teman nanti akan dikenakan pajak setiap bulannya. Ya rata-rata untuk potongan pajak itu nggak sama setiap pabrik, setiap individu ya nggak sama ya. Karena apa? Potongan pajak itu ditentukan dari gaji kita setiap bulan. Itu berapa? Semakin gede gaji kita, itu potongan pajaknya tuh ya semakin gede. Kalau kita gajinya kecil ya potongannya ya agak kecil gitu. Kalau rata-rata saya pribadi ya, kalau saya setiap bulan tuh bayar pajak itu sekitar 1.800 sampai 1.900 NT. Itu sudah dipotong langsung saat gajian. Jadi saat di gajian tuh nanti akan ada slip gajinya itu langsung dikasih tahu kan, bisa saya baca oh potongan untuk pajaknya sekian, potongan agensi sekian gitu, untuk asuransi atau apa tuh sudah jelas. Dan untuk slip gajinya pun juga memakai bahasa Indonesia ya. Jadi kita nanti tidak harus bertanya kepada agensi atau untuk menerjemahkan, nggak perlu ya. Karena saat kita terima slip gaji itu sudah ada translate-nya, bahasa Taiwannya sudah translate ke bahasa Indonesia. Dan untuk potongan yang kedua yaitu potongan agensi. Nah, potongan agensi juga pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya ya. Untuk besaran potongan agensi itu pun tidak sama, tergantung masa kerja untuk TKI tersebut. Misalkan untuk TKI yang bekerja selama 1 tahun itu akan dikenakan potongan agensi sebesar 1.800 NT. Kemudian untuk TKI yang masa kerjanya 2 tahun nanti akan dikenakan potongan agensi sebesar 1.700 NT. Kemudian untuk yang bekerja selama 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun, pokoknya intinya 3 tahun ke atas ya, itu akan dikenakan potongan agensi sebesar 1.800. Itu untuk yang 3 tahun ke atas. Nah, itu untuk potongan yang kedua ya. Sudah tadi untuk potongan pajak ditentukan dari pendapatan kita setiap bulan. Dan untuk potongan agensi ditentukan oleh masa kerja kita. Dan untuk potongan yang ketiga yaitu MES. Potongan MES itu rata-rata yang ada di Taiwan itu sekitar 2.500. Ada yang 2.000, ada yang 1.500, nggak sama. Bahkan ada juga dari beberapa TKI itu digratiskan oleh pihak majikan. Kalau untuk MES itu rata-rata sekitar 2.500 seperti punya saya. Itu saya setiap bulan juga membayar saya itu 2.500. Itu untuk potongan yang ketiga ya. Kalau yang tadi pertama potongan pajak, kemudian potongan agensi, kemudian potongan MES. Kemudian untuk yang keempat dan kelima yaitu asuransi. Yang pertama untuk asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan ya. Jadi setiap bulan kita nanti akan dikenakan potongan 2 asuransi. Yang pertama asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk potongan tenaga kerja, misalkan nanti ada salah satu pihak keluarga kita ya, mungkin bapak, ibu atau suami, istri, anak ada yang meninggal dunia. Ya maaf ya, ini bukan berarti kita mendoakan yang tidak ya. Ya kita doakan aja untuk keluarga kita yang di rumah tuh selalu diberikan kesehatan. Nah, nanti kita berhak untuk melakukan klaim asuransi. Ya, untuk klaim asuransi pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Ya, misalkan yang meninggal bapak, ibu, suami atau istri, kita bisa klaim asuransi sebesar 3 bulan gaji. Kalau misalkan yang meninggal anak di usia 12 tahun ke atas, kita bisa klaim asuransi 2,5 bulan gaji. Kemudian kalau anak di usia 12 tahun ke bawah, itu klaim asuransi sebesar 1,5 bulan gaji. Kalau orang tua, bapak, ibu, suami, istri itu 3 bulan gaji. Dan kalau anak di usia
12 tahun ke atas 2,5 bulan gaji. Kemudian kalau misalkan anak yang di usia 12 tahun ke bawah itu 1,5 bulan gaji. Jadi untuk asuransi yang terakhir yaitu asuransi kesehatan, itu fungsinya kita nanti misalkan di Taiwan mengalami sakit, misalkan kita ingin periksa ke dokter atau ke rumah sakit, itu nanti akan ada keringan, tidak gratis 100%. Sesuai dengan pengalaman saya dulu juga, saya pernah periksa ke dokter itu ya tetap membayar hanya sebagai administrasi aja ya. Saya ditarik biaya 150 NT. Kalau 150 NT itu kalau dikurskan ya sekitar berapa ya, nggak sampai 100.000 lah. Nah, itu mungkin hanya untuk administrasi mungkin ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak ada asuransi tersebut, kita nanti akan bayar full, ya mahal. Bayar rumah sakit di Taiwan itu menurut saya itu juga mahal. Nanti kita akan dikasih kartu Cimpoka, namanya ya seperti kartu asuransi lah. Itu misalkan kita periksa ya kita tinggal bawa itu kita serahkan ke dokter atau ke pihak rumah sakit. Ya meskipun tidak gratis 100%, tetapi kita disuruh membayar untuk uang administrasi sekitar ya 150 itu tadi. Ya kalau misalkan kita nanti nggak punya asuransi, ya kita harus bayar full, ya mahal silasan. Ya memang ya kita nanti saat mau berangkat ke Taiwan sudah ada penjelasan dari pihak PT atau pihak dari sponsor akan menjelaskan gaji kita sekian. Kalau kita kuruskan ya sekitar 12.500.000. Nanti ya itu tadi kita akan dikenakan potongan tadi, mulai dari potongan pajak, agensi, potongan asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Belum lagi teman-teman nanti saat berangkat ada informasi lagi bahwa akan dikenakan untuk potongan bank. Itu potongan bank itu maksudnya biasanya tuh saat proses kita nanti masih ada tanggungan biaya yang ada di Taiwan. Ada yang 6 bulan, 7 bulan sampai 8 bulan. Nah itu untuk besarannya pun juga nggak sama setiap PT atau setiap agensi. Ada yang 6.000, 7.000, ada 8.000, yang nggak sama ya. Nanti ya akan dijelaskan sendiri. Misalkan nanti kita dikenakan potongan untuk bank, berarti kita nanti akan masih menanggung potongan yang 5 itu tadi, mulai dari potongan pajak, agensi, dan mes, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan ya. Jadi kalau kita hitung berarti ada 6 potongan. Nah teman-teman itu katanya potongannya ngeri, ya memang ngeri. Makanya dari video ini buat teman-teman nanti saat daftar ke PT atau saat daftar ke PJTKI harus memperhatikan saat kita ditawari jobnya itu bagaimana, pabriknya itu bagus atau enggak. Pabriknya bagus itu pabriknya besar, bagus bangunannya, terus kerjaannya nyantai ya enggak. Maksudnya pabrik bagus harus ada lemburnya. Kalau pabrik nggak ada lemburnya, menurut saya ya itu namanya pabrik jelek. Meskipun pabriknya bangunannya bagus, kalau pabrik nggak ada lemburnya ya menurut saya ya pabrik jelek itu menurut saya ya. Jadi buat teman-teman nanti saat ke PT atau ke PJTKI harus perhatikan untuk pabriknya, harus pabrik yang ada lemburnya. Karena kalau nggak ada lemburnya ya itu potongannya memang ngeri bener. Banyak teman-teman itu mengatakan potongan gaji untuk TKI Taiwan itu sebenarnya itu ngeri memang bener. Katanya memang 12.500.000, tetapi potongannya itu tadi ada 6, ada 5 sebenarnya. Ada tambahnya itu tadi untuk yang potongan bank, potongan sinatras. Itu ya tidak semua TKI ada potongan banknya, enggak semua ya. Tergantung saat kita nanti proses, nanti biayanya berapa, kemudian untuk potongannya berapa, untuk potongan bank sinatrasnya berapa biasa itu. Kalau untuk potongan yang 5 tadi udah wajib, itu nggak bisa dihindari. Ya, untuk potongan-potongan tadi yang saya sebutkan tadi, itu kita ada manfaatnya juga. Yang pertama untuk potongan asuransi tenaga kerja, itu kita nanti bisa klaim untuk asuransinya. Misalkan ada pihak keluarga tadi yang meninggal ya. Dan untuk asuransi kesehatan itu nanti kalau saat kita mau periksa ada masalah kesehatan kita ke dokter atau ke rumah sakit, itu nanti akan digratiskan ya. Kemudian untuk bayar pajak pun itu bisa kita cairkan. Kita bisa cairkan itu setiap 1 tahun sekali ya. Biasanya nanti kita tidak usah mencairkan atau minta kepada agensi, nanti pihak Taiwan itu nanti akan mencairkan sendiri secara otomatis ke rekening kita. Seperti pengalaman saya ya, kalau saya setiap tahun itu pajak selalu keluar itu sekitar 19.000 dah. Ya nggak terlalu gede, tapi alhamdulillah setiap tahun tuh saya dapat uang pajak itu sekitar 19.000. Untuk pajak ya kalau kita bayarnya semakin gede, otomatis pajak yang akan kembali ke kita juga akan gede. Tapi ingat, untuk pajak yang cair itu tidak 100% bisa kembali ke kita. Tapi ya menurut saya ya lumayan. Kalau setiap setahun sekali saya bisa mendapatkan uang pajak sekitar 19.000, ya lumayan lah daripada nggak cair sama sekali. Ya kan, sekali lagi untuk potongan itu nanti masih bisa kita cairkan meskipun kita setiap bulan bayar ya. Seperti tadi asuransi tenaga kerja kita bisa mengklaimnya
untuk asuransi kesehatan kita bisa saat periksa ke rumah sakit atau ke dokter kita akan digratiskan. Kemudian untuk pajaknya juga kita nanti akan bisa dicairkan setahun sekali ya. Tapi kalau untuk potongan agensi sama mes itu nggak bisa dicairkan. Kalau untuk potongan agensi ya itu hak agensi, uang jasa agensi lah, itu ya setiap bulan memang kita harus bayar. Dan untuk potongan emas ya tidak mungkin lah ya akan kembali. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing saya. Jadi meskipun kita nanti potongannya kelihatannya ngeri ya memang segitu keadaannya. Jadi teman-teman nanti saat kita menerima job dari pihak sponsor atau dari pihak PT, jadi kita bisa lebih berhati-hati untuk menerima jobnya ya, apakah pabriknya itu ada lemburnya atau tidak ya. Bukan berarti pabrik yang bagus, pabriknya bangunannya yang gede, bangunannya yang bagus, enggak. Yang penting lemburnya, ada lemburnya. Kalau misalkan nggak ada lemburnya, uang kita tuh habis buat bayar potongan-potongan tersebut. Ya nggak habis ya sebenarnya, cuman gaji kita kepotong sekian itu ya, kita terus kirim ke rumah berapa ya kan. Kalau misalkan kita ada lemburnya ya lumayan, untuk uang lembur bisa kita manfaatkan untuk bayar potongan-potongan tersebut, bahkan bisa lebih, bisa sisa. Dan untuk gaji pokoknya yang 25.250 atau sekitar kalau kita kurskan 12.500.000 ya, kita bisa kirim ke Indonesia, bahkan bisa lebih misalkan ada tambahan dari gaji lembur ya. Itu ya sedikit sharing saya buat teman-teman. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga nanti follow Instagram saya ya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.